Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali, kita alhamdulillah dipertemukan kembali di channel Konco Ngaji, yaitu channel yang akan mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis dari Nabiullah Muhammad SAW. Bagaimana kabar hari ini, Konco Ngaji yang dirahmati Allah? Semoga diberikan kesehatan, dan yang lebih penting adalah diberikan kesempatan untuk ngaji, sehingga kita bisa paham dan mengerti tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis mulia dari Rasulullah SAW, dan mengerti bahwa Islam itu indah dan mudah. Konco Ngaji yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas mengenai fenomena yang sudah lazim atau setiap hari kita dengar ketika waktu sholat tiba, akan dikumandangkan azan, kemudian setelah itu disusul dengan puji-pujian. Puji-pujian itu bisa berupa doa, ataupun zikir, ataupun syair yang dilantunkan dengan keras dan melalui pengeras suara. Sebagai seorang muslim, kita akan bertanya apakah itu dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri teladan kita. Karena satu-satunya suri teladan bagi umat muslim tidak lain adalah Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Konco Ngaji yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW sudah bersabda yang diabadikan oleh sahabat Anas bin Malik. Teks hadisnya, Anas bin Malik kola Rasulullah SAW, inna du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah fadda'u, yang artinya sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah, maka berdoalah di waktu itu. Hadis riwayat Ahmad nomor 12.584. Jadi dari hadis yang mulia ini kita bisa belajar bahwa Nabiullah Muhammad SAW memberikan contoh atau tuntunan bahwa di waktu di antara adzan dan iqamah sebaiknya digunakan untuk berdoa, karena doa saat itu doanya tidak tertolak. Jadi bukan dengan, dan bagaimana cara berdoanya, seperti yang sudah kita kaji di kajian sebelumnya, bahwa doa yang dipanjatkan sudah dituntunkan atau diberikan koridornya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, Konco Ngaji, berdoalah kepada Allah dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi doa yang kita panjatkan antara adzan dan iqamah, doanya harus dengan rendah hati dan suara yang lembut. Suara lembut itu bagaimana? Tentu suaranya tidak dengan keras ataupun tidak dengan pengeras suara. Dan di akhir ayat Allah sudah menyampaikan sesungguhnya Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bagaimanakah orang yang melampaui batas itu? Adalah sudah diberikan batasannya lembut, tetapi masih berdoa dengan keras dan bahkan dengan pengeras suara. Semoga Konco Ngaji yang dirahmati Allah, ini menjadi muhasabah bagi kita untuk memahami bahwa ibadah atau amalan di antara adzan dan iqamah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah berdoa, karena waktu itu doanya insya Allah tidak tertolak. Dan cara berdoanya adalah sudah diperintahkan oleh Allah dengan suara yang lembut, dengan merendahkan hati. Dan Allah bahkan mengatakan Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Semoga bisa menjadi muhasabah bagi kita untuk melakukan amal soleh sesuai yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri teladan kita umat muslim, dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang mau mendengar dan mengabulkan doa kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.